Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jumpa lagi sebenarnya adalah kembali hidup setelah sekian lama podcast ini mati suri. Pagi ini saya ditemani oleh rekan saya, Ading di sini. Oke, semangat. dan kita akan mengorek narsum kita. Sebenarnya narsum ini, Bung Ading, udah lama nih, orang lama. Tapi ilmunya nggak habis-habis, coy. oh iya. Ini tua-tua gini, tapi ilmunya banyak. Maksudnya tua? Nggak tua sih sebenarnya. Oh, nggak tua. Kental. Kalau santan udah kental di santannya. Oke, diperkenalkan. Siapa nih kalau bisa? Saya kenalan. Saya Zalfu. Oke, sobat petani, sobat peternak di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Tadi sudah disebutkan oleh host berdua ini, saya akan menyampaikan sesuatu untuk sobat petani maupun sobat peternak di seluruh Indonesia. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai mikroklimat. Wah, Keren nih. ding. Tahu nggak mikroklimat kan? Kalau ngomong-ngomong klimaks, Klimat, Klimaks beda ya. Klimaks gue tahu. Apa tuh? Ya gitu deh. Apa tuh Pak? Mikroklim apa sih mau disampaikan? Kalau mikroklimaks itu jadi klimaks yang terpendam. Klimaks tapi ya. Berarti bukan Tapi cuma ini cinta yang terpendam. Iya. Ini mikroklimat. Mikroklimat itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi iklim skupnya kecil. Mikro. Mikro Kecil. kan. Pintar gue, mikro Pintar, kecil. pintar, jam Mikro kecil. Iya, pintar lo. Klimat atau iklim. Nah, jadi iklim kecil. Jadi intinya kita harus bisa, ini sebagai peternak ya. Ya, saya orang bodoh nih berdua nih. Untuk peternak Nah, nih. musik. Jadi untuk ternak itu, jadi harus mengikuti pola hidupnya manusia. Maksudnya? Maksudnya manusia juga kan ingin nyaman hidup tuh. Oh, selalu. Kan? Artinya perlakuannya ya Pak ya? Iya dong. perlakuannya Jadi ternak juga harus dibuat nyaman. Nyaman. Seperti manusia. Betul, dibuat nyaman. Untuk apa nyaman? Agar produksinya lebih optimal. Oh, berarti Apapun produksinya. Ngaruh hewannya berarti, optimal. cuy. Kalau hewan potong berarti dagingnya akan enak. Oh iyalah. Saya tahunya cuma ke enak ya kalau hewan, Pak. Itu salah satunya adalah dengan enaknya daging. ternak itu hidup di wilayah itu, di lokasi itu, dan nanti produksinya pokoknya optimal lah. Tapi kan kalau ngomong kita bicara apa iklim ya, kan kita nggak bisa memprediksi, Pak. Oh, Ntar betul. hujan, ntar panas, ntar badai. Betul. Karena iklim ini mau nggak mau kan sudah pemberian dari Tuhan ya. Subhanallah. Dari Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa merubah betul itu tadi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memodifikasi. Setuju gue. Modifikasi. Dimodifikasi. Merencanakan ya. Dikelola. Contohnya? Dikelola. Contoh misalnya begini. Jadi misalnya dalam ini sebetulnya ada keterpaduan antara mikroklimatnya, cara memeliharanya, kemudian jenis ternaknya, ya jenis ternaknya. Ini saya awali dari sistem pemeliharaan aja dulu ya. Sistem pemeliharaan yang ada di Indonesia ini yang dikembangkan itu ada 3 jenis. Ada apa namanya? Intensif. Satu Nah, intensif. intensif. Yang kedua, Dua. semi intensif. Intensif. Yang ketiga ini apa? Ekstensif. Ekstensif. Ada 3 berarti. Yang saya tangkap semuanya safe semua. Kan sebagai orang bodoh. iya. Makanya mana bertanya. Satu dulu nih. Ya, yang satu. pertama dulu. Intensif apa, Pak? Intensif apa? Modifikasi mikroklimat ini lebih ditekankan kepada sistem pemeliharaan yang intensif. Oh. Intensif itu artinya ternak selama hidupnya tergantung kepada manusia. Oke. Intensif. ya. Ya. Kalau yang ekstensif itu 50-50. Dia bisa bertahan hidup Gabung. sendiri. Nah, jadi 50% itu Blended ya. dikelola oleh si peternaknya, 50% tergantung ternaknya. Oh, oke. Dan yang ketiga yang ekstensif. Tadi apa? Intensif? Intensif. Kok jadi insentif ya? Ini Intensif. terus Intensif. kayak Intensif. Semi intensif Semi gabungan dan berarti. ekstensif. 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 Nah, yang ekstensif ini
Benar-benar. 100% itu diserahkan kepada ternaknya. Oh, diabur. Ah, itu dia Berarti bahasanya kalau diabur. ngomong ekstensif, hewan di hutan itu ekstensif. Oh iya dong. Tapi bisa kita Pokoknya hewan atau Ubah ternak polanya yang bisa. tidak ada campur tangan manusia itu bisa disebut ekstensif. tidak ikut campur tangan manusia. Iya, Biawak. campur manusia. Terutama dalam apa ya, penyediaan sumber makanannya lah. Nyari makan sendiri. Bukan sendiri dia, nyari obat-obat sendiri dia. Tapi bisa kita ambil hasilnya gimana kalau hewan liar? Nah, kalau hewan yang bukan liar disebutnya ya. Kalau hewan liar sudah pasti itu kan susah ya. Oh, Mm-mm. izin. Ini ternak. Gue ada contoh nih, ekstensif. Nah, Kalau di kampung gue, di Indonesia Tengah ya. Jauh Pak, kampungnya jauh. Nah, ojeknya mahal banget. Ini namanya ada hewan endemik ya, anoa. ah, Anoa itu Tuh, cuma ada tuh. di Sulteng. Halo Sulteng. Anoa dong. Ya, Halo apa ya? Argentina. nah itu anoa tuh masih ekstensif dan istilahnya belum masif di bukan dimodifikasi, domestikasi. Nah, kalau jenis hewan yang termasuk dalam klasifikasi ternak itu hewan yang sudah di apa tadi? Bukan modifikasi apa? Domestikasi. Jadi bisa dipelihara. dilokalkan. Nah, istilahnya dalam tanda petik dijinakan lah. Dijinakan. Dijinakan untuk dipelihara dan dimanfaatkan produknya untuk manusia. Oke. Ya. Tapi kalau yang tadi kita bicara ekstensif, Ah. berarti kan diliarkan ya. Ya, ya? pokoknya digembalakan Tapi bisa lah. menghasilkan produknya. Tetap. Ini yang ya contoh lah. Kalau yang intensif dan semi intensif itu banyak diterapkan di Pulau Jawa lah kalau di Indonesia. Oh, mungkin saya tahu Pak, ini apa yang apa itu burung itu apa? Maleo. Bukan maleo, yang liurnya diambil. Oh, ini burung Seriti, walet. Walet itu walet. semi atau ekstensif? Itu semi. Oh, semi. Semi. Kenapa semi? Karena kita kasih rumah. Betul. Oh, ih pinter saya jam segini. Jadi semi itu perpaduan antara apa namanya pemeliharaan, peternak menyediakan untuk istirahat, untuk ternaknya istirahat, tapi makannya dia nyari Dari sendiri. sendiri. Nah, kita bicara ekstensif. Nah, ekstensif itu tidak kita dari manusia tidak ada kontribusi kan? Ya. Nggak ada. Nah, kita untuk mengambil produknya seperti bagaimana? Umumnya untuk yang ekstensif, misalnya di ayam kampung tuh, Oke. kan masih banyak yang ekstensif. Mm. Ayam kampung itu sebetulnya bukan ekstensif amat itu, karena ada si peternak kan menjadikan kandang. Nah, itu semi dong. Iya, makanya semi. Tapi yang betul-betul ekstensif itu yang kita terapkan di Indonesia tuh di wilayah Indonesia Timur untuk sapi Tengah Timur. sapi Bali. Betul. Nah, itu tuh ekstensif. Kita hanya terlibat manusia itu di pengelolaan reproduksinya, pengawasan lah, keamanan. Hanya di situ aja. Yang penting aman aja. Yang penting punya ladang luas. Tuh. Oh, lebih ke Kadang-kadang diumbar ladang ya? juga bareng-bareng kok. Maksudnya bareng-bareng? Lebih diumbar gitu Pak ya? Itu lahan negara atau lahan siapapun. Kemudian Ah, kopi datang bentar dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Iklan dulu. Masuk frame sini nggak apa-apa kok. Ah, ah. Ini kita bawa nih tukang kopi dari kita ngopi dulu. Jawa Tengah. Mbak Tani. Ah. Oh, Jawa Timur. Jatim. Oh, Jawa Timur. Mau lihat mukanya nggak? Cantik loh. Jatim. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nggak apa-apa. Ngopi dulu, Santai, sobat. aman, bebas. Nah, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Pak. Oke, kita yang intensif. Kalau yang ekstensif, Ya. itu mau tidak mau kita serahkan ke alam, iklimnya. Mm-mm. Oke. Apapun yang Kemudian, terjadi. apalagi yang ekstensif, Oke. apapun yang terjadi ya, kita tinggal antisipasi di pakannya lah, pakan. Misalnya yang ekstensif juga kalau bisa jenis hijauannya yang berkualitas. Artinya disediakan yang bagus lah hijauannya begitu. Yang intensif. Kalau yang semi ekstensif, pakannya kan kita sediakan. Tempatnya. Pakannya nyari sendiri. Pakannya nyari sendiri. Atau juga bisa kebalik, Pak. Heeh. Pakan kita sediakan, dia bawa rumah sendiri. Ada nggak sih hewan bawa rumah sendiri? Jadi gini, seru juga nih, ekstensif sama intensif. Heeh. Gimana hasilnya nih, sama nggak? Oh gitu ya. Pinter. Ya. Hasilnya sama nggak? Kalau ya, yang semi intensif itu betul-betul bisa dibuat nyaman artinya ternak itu nyaman di lokasi itu. Hah? Nah, itu bisa optimal full itu. Oh gitu ya? Ya.
yang semi intensif itu kadang-kadang karena tadi cuacanya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimodifikasi, itu terganggu kenyamanannya, apalagi yang ekstensif. Oh, Nah, betul, gitu ya. gitu. Oke. Contoh, kita buat kandang nih, ada istilahnya kandang itu dua, ada yang close house, tertutup, ada yang open house. Oke. Nah, di Indonesia ini sekarang, terutama untuk ayam, untuk pemeliharaan ayam ras, petelur. baik petelur maupun pedaging, Oke. baik broiler maupun layer, ayam kampung juga sekarang sudah ada beberapa yang sudah menerapkan sistem kandang close house. Kandang close. Nah, di kandang close house inilah modifikasi mikroklimat itu diterapkan. Jadi mikroklimat apa saja nih? Enggak ditanya gitu gua. Mikroklimat apa aja nih yang harus dimodifikasi? Baru mau tanya, Pak. Pak malah tuh baru mau tanya. Ini langsung kepinteran tuh nggak? Otak kita belum nyampe, itu udah ke sana. Kita masih gini berusaha dia udah di atas. Oke, kita lanjut. Jadi iklim yang mana sih yang dimodifikasi? Angin. Nah, salah satunya angin, tapi lebih bukan angin dah. Suhu. Lebih tepatnya ke aliran udara. Sirkulasi. Bahasanya sirkulasi udara. Terus tadi sudah disebut lagi. Sudah disebut tadi suhu atau temperatur. Suhu. Kemudian apa lagi? Ada itu? Tahu. Ada Kasih 4 saya lah. waktu Ada 4 lah. 3 hari. kasih saya waktu 30 menit. 3 hari. Sewaktu harga podcast ini. Jadi ada 4 ya, yang sudah disebutkan tadi, Suhu, aliran udara, Sirkulasi. terus suhu atau temperatur, terus kelembaban. Pinter. Kelembaban. Jadi kayak main tebak-tebakan ya. Kelembaban. Terus satu lagi adalah pencahayaan. Itu untuk bicara untuk hewan Apapun unggas, hewannya. apapun. Apapun Semua ternaknya. Sapi juga bisa. Bisa. Juga bisa. Ya, sapi juga bisa. Karena ilmu nih. Kan begini nih, contoh saja. Nih, kita ke sapi dulu. Sapi perah di Indonesia itu umumnya kan dipelihara di daerah dingin. Artinya sapi itu umumnya ya, sapi perah dingin. daerah dingin. Jadi dia membutuhkan suhu yang rendah kan? Ya. Rendah. Dan optimalnya produksinya akan di Meningkat. situ. Di Dia suhu akan rendah itu. maksimal di situ. Ya. Beda lagi kalau di daerah panas, itu bisa dipastikan produksinya akan lebih Menurun. rendah. Nah, Itu. ini poinnya di sini. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia Tengah ke Timur, jangan heran kalau misalnya sapi perahnya kualitasnya itu ya Pak ya? Ya. Karena suhu ternyata sangat berpengaruh tentang hasil. Ya. Tapi kan di Indonesia Timur juga ada kali tempat yang dingin, masa nggak ada? Ada, tapi untuk posisi letak geografisnya tuh di sana tuh daerah tingginya tuh kurang kayak gitu. Sekedar info ya. Info Indonesia ya. Timur, Indonesia Timur memang. Ini bagus juga nih, daerah panas bisa nggak melihara misalnya ternak yang memang habitatnya dari daerah dingin? Bisa, tadi dengan Mikroklimat. modifikasi mikroklimat. Cuma biayanya, investasinya. Gitu. Jadi besar. kami tuh terutama di bagian timur atau tengah tuh akses bahan-bahan untuk membangun kandang yang modern di daerah puncak itu sangat sulit. Nah, itu. Kesulitannya dari Akses jalannya untuk kita Tinggal membangun. dipertimbangkan apa istilahnya sarana dan prasarana transportasinya. Daerah dingin ada, daerah dingin ada. tempatnya ada, cuman menuju ke sananya. Iya. Membangun itunya lah kandang. Jadi Kandangnya ya. gimana caranya supaya ternak itu merasa nyaman di dalam kandang agar produksinya optimal, apapun jenis ternaknya. Jenis ternaknya. Contoh untuk ayam ini yang paling banyak lah ya, untuk ayam ras pedaging atau broiler, atau untuk ayam ras petelur atau layer. Itu pengaruh juga mikroklimaks, bukannya dikasih makan yang penting gemuk. Ah, itu dia. Kan pemikiran orang Bener. Kayak kita lah, kita dikasih makan enak misalnya, tapi nggak nyaman, tetap aja nggak ini. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan lebih besar. Oh, jadi Stres gemuk dia. mah gemuk tapi gerah gitu. Kayak ini Stres. makan di warteg tapi nggak ada jendelanya ya. Yang bolong nggak ada kipas angin. Ya, lanjut lah. Pokoknya logikanya gini lah. Selama ternak itu nyaman,
nyaman ya. Mm-mm. Artinya nyaman tuh pakan terpenuhi, tidur bebas, jalan-jalan bebas. Dia akan Itu, lebih bahagia. Nah, bisa dipastikan produksinya pasti optimal. Pasti itu optimal. Ternak itu tidak akan bohong seperti kita. Anda maksudnya. Jujur dengan apa yang dia konsumsi. Kalau kita bicara soal materi ya untuk membuat itu, emang seberapa mahal sih Pak? Nah, Ya mungkin kalau jumlah atau besaran rupiahnya nggak usah disebutkan, tapi minimal mungkin bisa 2-3 kali lipat daripada yang open house. Tapi itu kan bisa menjadi investasi kan? Untuk jangka panjang, kan? untuk jangka panjang masih menguntungkan. Mungkin kita akan berkorban di awal, Iya. kesananya akan Contoh lebih- lah, misalnya untuk kandang yang open house tuh. Open house mungkin bertahan 5-10 tahun. Tapi yang kalau close house, karena sudah disetting modifikasi mikroklimat tadi, itu bisa dipastikan lebih lama. Minimal 20 tahun bisa bertahan. dan hasilnya akan Oh ya, panjang lagi. stabil ya. Ya, apalagi kalau pemeliharaannya lebih peduli lah. Itu mungkin daya tahan bangunannya lebih lama. Oke, sekarang saya coba mewakili peternak-peternak Oke. pada umumnya ya. Oke. Pengen punya mikroklimat dengan anggaran terbatas. Cara mengakalinya Oh, oke. yang paling simpel. Paling simpel ya. Ah, Ada yang paling sederhana lah. Dulu saya pernah melihara ayam itu di sini di kantor kita nih. Oke. Melihara ayam di situ, di kandang belum ada tapi ayam sudah datang. Miskomunikasi lah ceritanya. Oke. Kita simpan di asrama yang belum jadi waktu itu. Kita simpan. Nah itu kan asrama tertutup ya, ya pengap. tertutup. Apalagi angin tidak bisa masuk. Jadi waktu itu kita kasih kipas. Manual. Kipas biasa aja. Kipas biasa aja, kipas biasa. Kenapa? Itu tadi kita modifikasi minimal aliran udaranya lancar gitu. Udah lancar. Oh, Kenapa? kayak Karena ini kalau si ayam itu nggak ada aliran udara, Oksigen ya. amoniaknya akan mengganggu kesehatannya. Nah, tuh ini. Tuh. Wih. Gue blosor sendiri tuh. Tahan dulu ntar, Pak. Tuh. Wih, Wih. rezeki. Ada lontong Gila. ya. Ini gimmick doang ya, tapi nggak dimakan. Ya, Jadi gitu ya. ini Minimal itu yang aksesoris. sederhana. Kemudian ada lagi contoh yang sederhana untuk suhu dan kelembaban. Pernah saya melihat di Karanganyar kalau tidak salah, itu kandangnya open house. Ini kandang ayam ras petelur, pedaging, broiler. Daging boiler. Putih yang Kandangnya putih. terbuka seperti ini, terbuka. Boiler ayam kota ya, ayam kota. Pakai tirai biasa aja, biasa. Cuma di sananya pakai paranet. Paranet, nanti dialiri air. Air menetes ke biar paranetnya. Dingin, ininya Biar jadi dingin. dingin. Oh, kena angin jadi kayak AC. Tuh. Itu yang paling sederhana. Ada lagi yang lebih dari itu, tetap pakai paranet, aliran air ke paranet itu. Kemudian di belakang itu ada kipas untuk mengeluarkan. Namanya Narik exhaust. ya, narik ya. Nah, jadi narik air. Narik udara di dalam. Nah, itu dua keuntungan itu kalau untuk model itu. Kalau yang pertama tadi kasusnya hanya aliran udara saja, ya, aliran udara. Kalau yang ini suhu bisa dibantu, kelembaban bisa dibantu, aliran udara udah pasti bisa dibantu. Oh, jadi hasilnya Ya. nggak harus misalnya jor-joran ya. Enggak. Kita bisa mengakalinya juga kan. Ya, makanya modifikasi mikroklimat dalam kandang itu sangat-sangat penting. Yang penting karena ya itu tadi, kita semaksimal mungkin membuat ternak itu nyaman. Oke, izin Pak. Eh. Ceritanya nih mikroklimat Mikroklimat. ya. Gimana kita tuh mendeteksi ternak kita tuh kekurangan apa nih? Suhunya yang salah kah? Ya, ya. Atau kelembapannya yang salah kah? Misalnya ayam nih. Kita punya ayam nih. Loh, ini salah kandangnya apa nih? Sampai ayamnya nggak mendeteksi sehat. tadi. Ya, kan ada berapa tadi ya? Ada 4 ya. Ya. Salah satunya suhu, sirkulasi, Kelembapan. kelembapan, kayak gitu. Ini pertanyaan bagus banget. Saya rekrut juga. Jadi cerdas gini ya. Oke, Abis ini boleh gue. Abis ini salah boleh. satu tanda atau gejala, misalnya suhunya terlalu panas. Panas. Ya, Itu ayam bisa dipastikan, ayam nih ya, ayam. Ayam, Apapun ayam. jenis ternak sih sebetulnya Ayam. akan terlihat. Itu dari cara bernapasnya dia. Terengah-engah. Tapi saya belum pernah lihat ayam terengah-engah. ada, Oh, dia ada. nganga dia, nganga. Terus sayapnya selalu dibuka. Oh, redang, gerah. Oh,
Oh, gini ya. Ya, gitu. Itu yang kepanasan. Sirkulasi berarti Suhu. suhu. Nah, kemudian kalau misalnya kelembabannya tinggi, itu yang paling banyak menimbulkan bisa mengganggu ke ternak, itu biasanya dari ini nih, pilek. Kenapa? Karena kalau terlalu lembab, itu akan menambah parahnya Virus. sumber sumber bau pesing. Amoniak. Amoniak. Ya. Oh, itu cepat banget. Itu akan mengganggu ke pernapasan juga ya. Makanya grok ada Pernapasan. yang grok. Masa sih? Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Parah lu. Lu jangan-jangan ke rumah potong deh, sapi. Nah itu yang suhu. Aliran udara tadi, pentingnya aliran udara lancar itu salah satunya adalah untuk mengeluarkan amoniak yang dikeluarkan oleh kotoran ternak. Karena itu kalau dibiarkan, apalagi lembab, itu akan menjadi sumber penyakit. Itu. Berarti ini kan berdasarkan pengalaman ya? Oh iyalah. Maksudnya kita bisa tahu, ini sebenarnya si ayam atau si ini nih kepanasan. Kalau kita nggak punya pengalaman ya susah juga ya. Tapi ada kasus gini, itu semua udah tercukupi. Suhu lah bagus kamu, tapi ayamnya kok kayak gitu. Oh, mau baru telur itu mah. Enggak Pak, pas dibuka ada piton di dalam. Nah itu penting juga diperhatiin. Ada anaconda. Nah itu kelebihan kalau close house ini nggak bisa masuk. Oh, piton nggak bisa masuk. Ya. Jadi salah satu kelebihan, betul juga nih. Diperhatiin. Salah satu kelebihan kandang yang close house, itu hewan yang tidak diinginkan itu tidak akan bisa masuk. Karena memang dimodifikasi rapat. Saya juga bisa kalau modelnya kayak dia, Pak. Udah mix mikroklimaks semua udah bagus, cuma hasilnya nggak, produksinya nggak bagus, ada alasannya. Belum rezeki dari Allah. Mau apa? Nah, kelemahan yang open house tadi, salah satu yang paling banyak menimbulkan sumber penyakit itu musuh alami. Ular, tikus, burung, musang, betul. Itu kelemahan yang open house. Nah, untuk rata-ratanya peternak di Indonesia itu yang sudah menjalankan mikroklimaks ini presentasinya sama yang belum? Ini dari jenis ternak ya. Untuk yang sudah masif menerapkan modifikasi mikroklimat itu di ayam. Itu di ayam. Itu sudah banyak sekali. Sudah lumrah lah. Yang tadinya open house juga dirombak kandangnya, direnovasi untuk dijadikan close house dengan tujuan tadi mikroklimatnya bisa dioptimalkan. Minimal yang dindingnya tidak tembok tuh pakai tirai dia. Terpal. Tirai dari terpal. Nah, itu yang ternak. Yang kedua ada juga yang memodifikasi di ternak sapi perah. Jadi biasanya itu dengan blower exhaust. Narik ya. Ya narik. Jadi itu sudah dimodifikasi dengan sedikit ada sentuhan smartnya lah, smart farmingnya. Oh beda ya, kita bisa smart farming sama. Nanti kita bahas di sesi pertemuan selanjutnya. Tapi itu modifikasi mikroklimat itu sangat erat hubungannya dengan smart farming. Ya, smart farming. Nanti kita bahas lagi. Tapi sebenarnya bersinggungan mereka sangat bersinggungan. Mungkin kalau zaman dulu manual mungkin ya. Manual. Artinya manual tuh kalau mau menghidupkan kipas colokin. Nah, dengan smart farming nanti ada sistem yang membaca otomatis lah. Oh, jadi di schedule. Bisa di schedule. Pendeteksi suhu ada juga. Nah, jadi yang paling tinggi nih penerapan modifikasi mikroklimat Indonesia itu di ayam. Baik ayam broiler maupun ayam layer. Ayam kampung juga sudah ada. Kemudian di sapi perah. Kemudian mungkin kalau yang lain saya belum lihat, tapi kalau untuk yang jenis ternak ruminansia yang menghasilkan susu perah itu biasanya dimodifikasi. Sesederhana apapun ada modifikasi, ada sentuhan modifikasi. Ada sentuhan mikroklimaksnya tadi itu. Oh, jadi gini, saya nangkapnya gini. Kalau kita punya modal untuk bangun kandang, tapi modalnya nggak besar lah. Nanggung. Kita bisa mensiasati dengan posisi-posisi kandang ya kan. Misalnya sirkulasinya anginnya dari sana nih. Ya. Berarti kita posisi kandangnya gini, jangan yang ditutup gini ya gitu. Jadi lingkungan kalau penting juga. Kalau yang open house memang harus diperhatikan itu, terutama aliran angin.
Oh. Jadi bukan, kan orang ada yang mengatakan cahaya dulu katanya. Jadi Kandang harus memanjang barat timur katanya. Karena cahaya kan Muncul dari- sorry. Harus Cahaya membaca barat. memperhatikan cahaya memanjang utara selatan. Karena utara cahaya selatan. Nah, utara penting selatan. nih, penting. Karena matahari kan dari timur ke barat. Ah, Nah, set, tapi ada dari juga sini. yang mengatakan yang penting itu bukan sinar matahari, tapi aliran udara. Ini untuk yang close house ya, yang open house ya. Open house. Kenapa? Tadi aliran angin itu akan membantu mengeluarkan amonia ke dalam kandang. bau tadi. Ya, jadi terbawa oleh aliran angin. Misalnya, kalau di satu tempat kebiasaan aliran anginnya itu dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, Oke. berarti buatlah kandang memanjang timur ke barat. Menyelangnya dia ya berarti Ya, ya? memanjangnya, ya, supaya aliran anginnya Masuk. bisa menembus ke dalam kandang itu dalam volume Langsung yang banyak. kebuang semua. Ya, beda lagi kalau misalnya kandang itu memanjang searah dengan aliran angin, kan lama dia Iya, betul. mengeluarkan Mutar. amonia ke dalam kandang. Iya, paham. Jadi kurang lebih istilahnya berlawanan dengan aliran Panjang angin. lebar jadi angin dari sana ke sini, kandangnya begini. Ya. Buangnya langsung. gitu. Pinter Ya. saya ini. Contoh lah di sini di kita ini kan angin ini terbiasa beraliran dari selatan ke utara kan. Ya, lembah. Oh, ini selatan ya? Iya, selatan ke utara. Makanya kita membuat kandang semuanya hampir memujur memanjang barat timur kan. Lu kalau Iya. bisa gini, lu cari Iya. kiblat, kiblat mana kiblat? Allah, sana kiblat. Nah. Masa kiblat nggak tahu? Gitu ya. Jadi yang pertama itu ada yang mengatakan aliran angin karena tadi dasarnya adalah itu kandungan amonia Amonia. dalam kandang. Karena itu yang riskan mempengaruhi kualitas kesehatan ternak. Kecuali kalau kita dari mikroklimaks, bebas tuh. mau Bukan kemana. mikroklimaks. Mikroklimat. Klimat. Kita udah hampir setengah jam podcast. X terus. Klimat ternyata. Oke, 5 menit lagi. Tuh, 5 menit lagi, Pak. Poinnya, Oke. Pak. Poinnya, Oke. poinnya, Ada yang mau poinnya. disampaikan nggak, Pak? Rangkuman. Rangkuman. Summary-nya, Pak. Summary. Summary. Jadi begini sobat tani, sobat peternak, jangan pernah ragu untuk mulai berbisnis subsektor peternakan, apapun jenis ternaknya. Yang penting kita bisa tadi, kalau kita bisa memodifikasi mikroklimat dalam kandang, apapun jenis ternaknya, insya Allah dan aku yakin produksinya akan optimal. Gol sekali. Jadi saya kalau di tanaman nggak perlu takut musim salju, musim Nah, apa. itulah. Jadi punya guest house sendiri. Betul. Jadi teman-teman mulai aja dulu. Tenang, kita akan selalu memberi ini Info. ya, memberi info buat teman-teman. Apabila ada kendala juga bisa langsung ke channel kami, bisa admin kami nggak tidur. Asli. Iya. Ngopi terus. Tahu-taunya tipes. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat, info yang cukup menarik, bermanfaat dari narsum kita Pak Dayat dan rekan saya yang Ading. cukup menyeramkan ya. Mungkin kita bisa lanjut di episode berikutnya di podcast. Apa sih podcast kita namanya? Poci. Podcast Kinagara. Dari Cinagara untuk dunia. Kinagara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.